ada seseorang yang menambahkan perkataan ya, akan ada aksi lanjutan konsolidasi soal ini. Dia berharap ya jumlah massa untuk aksi mendatang akan lebih besar lagi ya. Jadi perlu diingat dan perlu diwaspadai ya, karena Yogyakarta adalah barometer nasional ya. Di mana Yogyakarta menyala, itu NKRI akan menyala juga ya. Karena Yogyakarta adalah kota pelajar, kota budaya, kota wisata ya. Jadi mana kota Yogyakarta itu menyala, nasional juga ikut menyala ya. Dan ini diawali dari penindasan, penjajahan, perampasan yang dilakukan oleh Aseng ya di Banten ya. Suara Pak Kolik nelayan itu terbukti ya. Jadi suara Pak Kolik adalah suara nasional. Ini belum apa-apa ya, sebentar lagi ini dari wacana yang saya baca akan terjadi demo yang lebih besar lagi ya. Tapi semoga aman dan terkendali, tidak ada masalah kerusuhan apapun ya. Doa kita seperti itu ya. Gedung Agung, Persidangan Gedung Agung di Kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Dan saat ini sedang berlangsung aksi Jogja memanggil dengan tagar Indonesia Gelap yang dilaksanakan oleh Forum BEM se-DIY. Aksi dimulai sekitar pukul 11.00. Mereka titik kumpul berada di kawasan parkir Abu Bakar Ali di kawasan Malioboro. Lalu mereka melakukan march sembari berorasi, dan tepat pada pukul 12.15 mereka sampai di depan gedung DPRD DIY. Dan selain melakukan orasi, para peserta aksi juga sempat melempar cairan berwarna merah ke pagar penanda atau tembok pagar penanda DPRD DIY dan menempelkan beberapa pamflet berisi pemerintah, kritik terhadap pemerintah. Dari DPRD DIY, para massa yang berjumlah sekitar ribuan ini melakukan long march kembali ke depan Istana Gedung Agung Yogyakarta. Dan sampai saat ini aksi tersebut masih berlangsung. Salah satu poin yang mereka kritisi ya ini terkait dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait efisiensi anggaran. Nah, para mahasiswa ini mengklaim bahwa efisiensi anggaran ini tidak tepat atau mengisyaratkan masyarakat, karena hal-hal pemerintah mengesampingkan hal-hal urgent termasuk pemangkasan anggaran untuk pendidikan dan sosial. Demikian Tribuners, saat ini kita masih berada di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama Satgas Bandrong di Kabupaten Serang yang kemarin juga ikut hadir di acara PEK 2. Pokoknya nggak mau tahu, Banten itu asik, tapi kalau mengusik, sejarah berbicara, tidak ada keraton yang rata dengan tanah terkecuali keraton yang ada di Banten. Mengapa? Masyarakat Banten adalah termasuk jawara-jawara Banten tidak mau kompromi dengan para perampok dan para penjajah. Apabila mengusik, ratakan. Kembali lagi dengan Teror Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, sorotan kita kali ini ya tentang ketidakadilan, tentang penjajahan, tentang penindasan yang terjadi di Banten ya. Yang dikatakan Pak Kolek ya benar ya. Jadi Banten bergejolak, nasional pun juga ikut bergejolak ya. Ya terutama di Yogyakarta ya. Di Jogja terjadi demo ya. Aksi demo bertajukkan Jogja memanggil ya. Yang menyoroti berbagai kasus yang terjadi di Banten, Jakarta dan sekitarnya ya, tentang pemagaran laut, tentang penindasan, tentang ketidakadilan, tentang perampasan, tentang penjajahan yang dilakukan oleh Aseng ya, dan juga tentang oknum-oknum pejabat yang belum benar bekerjanya ya, masih berpihak pada Aseng, dan oknum-oknum menteri, oknum-oknum pejabat yang lain ya, yang belum berpihak sepenuhnya kepada rakyat ya, yang diduga demikian ya, diduga belum berpihak kepada rakyat dan diduga belum bisa bekerja dengan benar, belum bisa melindungi masyarakat ya. Contohnya terjadi di Banten, yang dimana rakyat Banten, Tangerang, Bekasi ditindas oleh Aseng ya, dan diduga negara belum bisa mengatasinya untuk masalah ini ya, dugaannya seperti itu ya. Jadi di Jogja terjadi demo dengan tema Jogja memanggil ya, yang menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah Presiden baru yang berlangsung di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung Jogja ya, kawasan titik nol ya kemarin ya. Jadi titik nol pangkal daripada Jalan Malioboro ya. Jadi sejak jam setengah 11 siang ya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 ya, masa Jogja memanggil mulai berdatangan memadati
tempat khusus parkir atau TKP Abu Bakar Ali ya, Kota Jogja. Di lokasi tersebut massa mulai berorasi dan membentangkan sejumlah poster tuntutan ya. Di antaranya tuntutan tentang pagar laut, tentang Banten yang telah dikuasai oleh asing, dan dalam orasinya demonstran menyoroti beberapa kebijakan seperti kenaikan PPN, kelangkaan LPG 3 kg atau gas melon itu ya, dan juga pemangkasan anggaran pendidikan ya. Jadi kasus yang di Banten ini sudah merebak nasional. Seperti apa yang dikatakan Pak Kolik nelayan Banten, Pak Kolik nelayan menyatakan bahwa suara Pak Kolik adalah suara yang mewakili rakyat seluruh NKRI ya. Diawali dari Yogyakarta, yang dimana Yogyakarta adalah barometer ya. Jadi di mana Jogja menyala, seluruh Indonesia mahasiswa juga akan menyala, juga akan bergerak dan juga akan berdemo besar-besaran. Biasanya seperti itu ya. Itu untuk pengalaman masa-masa yang lalu ya. Tapi semoga semuanya bisa mandali ya, aman dan terkendali dan kondusif ya. Oke, kita lanjut. Jadi dalam demo mahasiswa ya, sekitar jam 12 masa mulai long march menuju titik 0 km ya. Mereka membentangkan spanduk besar ya, bertuliskan rakyat bersatu, bangun demokrasi kerakyatan. Di depan rombongan melalui dan melaju pelan ya sebuah mobil pickup muat mimbar orasi. Sebelum bergerak mereka lebih dulu berorasi di utara Hotel Ina. Selanjutnya mereka masuk ke Jalan Malioboro, singgah di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Massa yang berpakaian serba hitam itu pun berhenti sejenak di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Jadi dikatakan oleh seorang mahasiswa bahwa tujuan aksi ini adalah penolakan invest terhadap pemangkasan anggaran pendidikan. Anggaran yang dipangkas ini mau dikemanakan? Pertanyaannya seperti itu ya. Jadi tidak pernah dijelaskan oleh pimpinan Indonesia. Itu yang dikatakan oleh koordinator lapangan dari Universitas Islam Indonesia atau UIN Jogja ya. Aksi demo juga maksudnya aksi demo Jogja memanggil ini dijaga ratusan anggota dari Polresta Yogyakarta ya. Karena demo berlangsung aman dan tertib mandali ya. Jadi personil dari kepolisian terutama dari Polresta Jogja ya aman-aman aja, tidak ada bersih tegang, tidak ada kekerasan. Karena biasanya demo di Jogja itu aman-aman aja, hanya menyuarakan aspirasinya demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang miskin terutama ya, rakyat bawah. Itu untuk kepentingan itu mahasiswa memperjuangkannya ya. Demikian ya. Jadi personil yang disiapkan dari pihak pengamanan ada 465 ya personilnya ya, dan diploting dari lokasi kumpul sampai titik 0. Demikian jumlahnya seperti itu ya. Jadi masa demo tiba di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung sekitar jam 1:30 siang. Lokasi ini menjadi titik akhir long march ya. Masa dengan jumlah yang cukup banyak itu tampak meluber dan di depan Gedung Agung hingga Pasar Beringharjo, Selatan Malioboro, Kota Yogyakarta ya. Masa juga membentangkan beberapa postur jumbo ya di monumen Ngejaman ya. Ngejaman itu sebelah timur Poltabes atau sebelah timur Korem Yogyakarta ya. Hingga di seberang Benteng Federburg ya, poster raksasa itu berisi artwork raksasa yang mengkritik sebuah pemerintahan ya. Jadi pertama terkait penolakan Inpres mengenai efisiensi anggaran, prioritas pendidikan dan kesehatan, sahnya RUU perampasan aset dan sebagainya, kata salah satu demonstran ya. Ini dikatakan oleh mahasiswa bahwa tuntutan kami pada pengembalian APBN kepada jumlah yang semestinya yakni 20%, soal UKT yang naik, itu salah satu kekhawatiran atau efisiensi ini terus melambung ya, dikatakan seperti itu ya. Dan di sini juga terjadi bakar-bakar di Gedung Agung ya, sekitar jam sore ya, jam 15.30-an demo mulai memanas. Masa meminta masuk Gedung Agung Jogja. Masa juga mulai melakukan aksi bakar-bakar di Gedung Agung. Jadi hingga barel orange hingga botol plastik dikumpulkan massa untuk dibakar hingga pukul 3:30 sore. Asap masih mengepul di sekitar lokasi. Sejumlah orang pun juga melakukan pelemparan botol ke arah gedung kepresidenan yaitu Gedung Agung. Mobil komando ikut diarahkan maju ke gerbang Gedung Agung. Berulang kali orator meneriakkan satu komando,
satu komando, demikian ya di hadapan massa. Saat massa merengsek ya, polisi langsung bersiaga di depan Gedung Agung. Mesti begitu, tak ada aksi saling dorong antara massa dan polisi. Jadi demonya masih mandali ya, aman dan terkendali ya. Dan akhirnya massa meninggalkan Gedung Agung sekitar jam 17.30 ya, atau setengah 6 sore menjelang maghrib. Masa demo itu di kawasan titik 0 kota Jogja mulai membubarkan diri. Mereka juga sempat melempar sampah dan cat yang berwarna merah di depan Gedung Agung ya. Pelemparan cat dari kelompok lain itu keresahan masyarakat dan pelemparan sampah di Gedung Agung ya. Jadi ada seseorang yang menambahkan perkataan ya, akan ada aksi lanjutan konsolidasi soal ini. Dia berharap ya jumlah massa untuk aksi mendatang akan lebih besar lagi ya. Jadi perlu diingat dan perlu diwaspadai ya, karena Yogyakarta adalah barometer nasional ya. Di mana Yogyakarta menyala, itu NKRI akan menyala juga ya. Karena Yogyakarta adalah kota pelajar, kota budaya, kota wisata ya. Jadi mana kota Yogyakarta itu menyala, nasional juga ikut menyala ya. Dan ini diawali dari penindasan, penjajahan, perampasan yang dilakukan oleh Aseng ya di Banten ya. Suara Pak Kolik nelayan itu terbukti ya. Jadi suara Pak Kolik adalah suara nasional. Ini belum apa-apa ya, sebentar lagi ini dari wacana yang saya baca akan terjadi demo yang lebih besar lagi ya. Tapi semoga aman dan terkendali, tidak ada masalah kerusuhan apapun ya. Doa kita seperti itu ya. Sebelum saya menyampaikan orasi saya ingin menyapa kawan-kawan semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Buruh tani mahasiswa, rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, dekat kita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa hormat. Marilah kawan, mari kita berdekat, kita bentuk arah bangsa. Marilah kawan, mari kita satukan, tentang kebebasan di bawah kesadaran Prabowo. Matahari turun aksi bagi persatuan pasti. Terima kasih kawan-kawan. Saya sebelumnya agak ragu perlu nggak saya naik ke sini, tapi rasa-rasanya lihat wajah Paten. Saya tadi bilang ke Paten, Paten melihat kalian semua ini mengingatkan saya di 98 tentang semangat perlawanan. Kita tidak bisa tinggal diam. Paten menjawabku, kakak seperti ibu saya lulusan UNJ. Ya, ibu di Jakarta, saya di Solo. Sayangnya Mulyono sudah ada di sana. Jadi kawan-kawan, ada persamaan yang luar biasa. Jadi sebuah bangsa bisa maju jika dia berani jujur terhadap sejarahnya. 25 tahun yang lalu, gerakan reformasi melawan rezim diktator Soeharto sama situasinya. Apa? Kita dihadapkan pada krisis ekonomi, krisis kepercayaan kepada elit politik. Kita dihadapkan pada kalau kamu bukan orang dalam, maka masa depanmu suram. Dan yang paling mengerikan di era global, di mana sumber daya manusia dan teknologi harus sejalan, di republik ini, anggaran untuk mencerdaskan rakyatnya justru dipangkas. Di dunia yang mementingkan kemanusiaan, justru yang dinaikkan adalah anggaran militernya. Sama persis dengan rezim Orde Baru. Apakah kita mau dihadapkan pada situasi itu? Apakah kalian mau Indonesia makin mundur? Maka hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Kawan-kawan, persamaan yang lain yang dilakukan oleh mahasiswa adalah hati saya membiru ya, dalam haru dan semangat. Begitu ada kawan-kawan di sini, ada kawan-kawan dari Universitas Bung Karno, kemudian ada kampus-kampus yang lain yang bergabung disambut. Selamat datang kawanku, mari bersatu dan meneriakkan kata
Kalian tahu dari mana kata lawan itu datang? Yes, biji tukul. Burung tukang becak yang cadel, tidak bisa ngomong R dengan jelas. Saya agak mirip, tidak bisa ngomong R-nya. Tapi yang luar biasa, tukul yang sampai hari ini belum ditemukan di mana dirinya, apakah masih hidup atau mati. Dan kejadian penculikan aktivis itu terjadi di bawah kepemimpinan Tim Mawar yang sekarang menjadi omon-omon yang anti terhadap kritik rakyat, yang mau menyatukan semua kekuatan politik dalam satu nama, katanya persatuan. Tetapi itu sudah sama dengan anti kritik. Urusan-urusan sipil mulai diambil alih oleh militer dan polisi, di mana dua institusi inilah yang justru punya sejarah melakukan kekerasan pada rakyat. Olehnya kawan-kawan, kalau tindakan represif makin kuat, maka semakin kuatlah juga kalian menggalang dukungan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kepada kalianlah Ibu Pertiwi menitipkan amanah menjaga Indonesia yang maju, Indonesia yang punya integritas tinggi, Indonesia yang tidak mau dikuasai oleh oligarki. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Saya mencintai kalian semua dan spirit saya bersama kalian.